Shalom Jemaat Tuhan, saya Jesslyn yang akan menyampaikan info pekan ini. Kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Fellowship Pelayan Tuhan diadakan pada hari ini jam 5 sore. Seluruh tim Praise and Worship dan Ibadah Raya serta komisi diharapkan kehadirannya. Mari mengadakan Mezbah Keluarga kembali. Mezbah Keluarga bisa diadakan dengan saudara sendiri atau bergabung dengan saudara, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang membutuhkan pendampingan bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto, Ayah MK. Ibadah wanita diadakan pada hari Jumat 5 September jam 5 sore, disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas diharapkan untuk hadir. Ibadah raya pada hari Minggu 7 September jam 8 pagi, ibadah disertai dengan perjamuan kudus dan ibadah anak jam setengah 9 pagi di lantai 2 gereja. Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2025. Sekian info pekan ini, tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, dan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, tetap bersukacita di bulan kemerdekaan, amin ya. Masih suasana kemeriahan kemerdekaan. Dalam setiap situasi apapun, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan akan mengalir di dalam hati kita. Amin. Kita bersama bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Kita baca kalimatnya, saya akan bacakan kitabnya. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kita baca setelah hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi dengan suara yang tegas dan penuh iman. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang sudah membebaskan kita, memerdekakan kita. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kerinduan hati kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih buat pagi hari ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagu. Dan bila ku lihat hidupku dan karya tangan, kami tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Semangat naikkan pujian ini. Bila kami terkagum. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu tak pernah berhenti, terus nyata. Kami tersanjung karena semua yang baik dalam kesempatan yang baru dan ingin mengenal
Bila ku buka mataku dan lihat wajah, kami terkagum Tuhan. Terima kasih. Dan bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Bersama kita bangkit berdiri dan ku ingin mengenal. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ingin mengenal dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ingin mengenalmu Tuhan, sebab tiada kasih yang sepertimu, kasih yang sempurna. Sungguh kami terkagum atas perbuatan tanganmu yang sungguh ajaib. Terima kasih. Lama-lama kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kerinduan kami makin mengenal-Mu, makin mengasihi-Mu, Yesus. Kami naikkan syukur pagi hari ini, pujian pengagungan bagi Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, yang sungguh sudah menyelamatkan hidup kami. Kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami, Yesus. Kerinduan kami makin mengenal-Mu, mengenal-Mu lebih lagi, Yesus. Terimalah ucapan syukur kami, terimalah pujian kami bagi-Mu. Mengenal-Mu Tuhan, menikmati
kehadiran. Ora pararalaba siki di dapuri dalabarabara. Indah hadiratmu, menikmati kasihmu. Ora pararalaba siki di araralaba. Kau yang kami puji, Kau yang kami sembah. Hadiratmu nyata di tengah kami. Ora pararalaba siki di araralaba. Yesus mulia, Yesus kami sembah Kau Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu ya Tuhan, penuhi kami ya Allah. Yesus disanjung, Yesus dimuliakan. Kau yang layak dipuji selamanya. Ora marana la marana la bara bara la bala 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 marana la bala bala la bala bala bala. Sungguh nyata kasih-Mu, nyata kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ora barada 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 barada. Sida manana la maramu. Ila malamase. Dan dan ku ingin mengenal, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Berikan tepuk tangan sebagai penyembah, rindu mengenal Engkau lebih dalam. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih. Biarlah pujian naik di hadapan Tuhan. Kerinduan kami terus memuliakan Tuhan, makin mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan setiap waktu. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau merayakan kebaikan Tuhan dengan pujian, dengan pengagungan, sebab Engkau besar, yang layak dipuji sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yesus Kristus Tuhan yang besar. Haleluya. Tepuk tangan bersama. Haleluya. Oh, Yesus Kau besar. Terima kasih Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah
kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus. Yesus Allah perkasa. Dia perkasa sebab Dia besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau menunjukkan kasih setia-Mu. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa-Nya. Aman dalam lindungannya, dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan perkasa bersama. Perkasa. Tepuk tangan saudara-saudara bagi Allah yang perkasa, Yesus. Sebab kita lebih dari pemenang karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh ya, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tangan, haleluya. Kibarkanlah panji Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bangkit gereja-Nya. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan sediakan, berikan kepada setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak
kita siapa dapat melawan. Tidak ada dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari ikuti kalimat yang saya ucapkan. Harus sama ya, nadanya sama. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita sekali lagi dengan roh yang menyala, katakan haleluya, haleluya. Oh, terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai yang berkemenangan. Haleluya. Oh, Yesus, terima kasih. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan maju untuk kita berdoa. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, Saksikan, Tuhan minta buktinya. Ibu Hati akan berdoa untuk anak-anak. mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, selamat pagi untuk pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Sebentar mereka akan sekolah minggu. Engkau memberkati guru-guru yang ada. Engkau memberkati anak-anak ini supaya takut akan Engkau. Tuhan berkati anak ini dimanapun mereka berada, supaya anak ini menjadi berkat bagi orang lain, supaya menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Terima kasih Bapa, ajar anak ini untuk selalu setia akan Engkau, mencintai Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, doa ini kami panjatkan Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan. Meskipun 1000 menariku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000
campur tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, kita semua tahu kondisi dunia kita hari-hari, kondisi bangsa kita hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita tetap percaya bahwa bangsa kita ini ada di hati Tuhan. Amin. Tuhan izinkan bangsa ini terjadi seperti ini karena Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Tuhan masih membutuhkan peran gereja Tuhan hari-hari ini. Kita tidak hanya menyanyikan pujian bangkit gereja Tuhan, tapi mari hari-hari ini kita masih bisa berdoa untuk bangsa ini. Kita percaya bahwa bangsa kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersyafaat. Saya jemput Bapak Ibu semua berdiri. Saya berdoa, saudara dukung dalam doa. Jangan ada yang pasif ya. Semua kita sepakat. Hati kita tertuju bagi bangsa ini. Kita bawa bangsa ini kepada Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdoa. Semua sama-sama naikkan Bagi puji. bangsa ini Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi. Amin. Dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, Bagi bangsa angkat ini hatimu. kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi, bagi bangsa ini, Bagi nyanyi dengan bangsa iman, ini, katakan dengan iman kami bahwa bangsa ini berdiri akan dan dipulihkan. membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, Hanya namamu hanya namamu Tuhan Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. hanya namamu. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita sembah Dia. Oh, Dia adalah
kasih Bapa. Haleluya. Bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh mendapat kesempatan lagi memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh berdiri berdoa bagi bangsa kami. Kami percaya bangsa ini ada di hati-Mu. Oleh sebab itu kami masih percaya masih ada mujizat bagi bangsa ini. Sekalipun bangsa kami sedang tidak baik-baik Tuhan, tapi kami tetap mau memperkatakan shalom bagi Indonesia, damai bagi Indonesia. Mujizat pasti terjadi bagi bangsa ini. Pemulihan boleh terjadi ada bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kalau kami ada di bangsa ini, karena kami percaya mata-Mu hari-hari ini sedang tertuju bangsa kepada bangsa ini. Kami yakin Tuhan bangsa ini akan dipulihkan. Kegerakan besar, kegerakan rohani akan terjadi atas bangsa ini. Akan terjadi Tuhan gelombang-gelombang pertobatan atas bangsa ini. Gereja Tuhan, Engkau panggil Tuhan di tempat hari-hari ini untuk menjadi berkat bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur kepadamu. Karena kami tahu kalau Engkau izinkan semua ini terjadi, karena Engkau mengasihi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Satu hal kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan berikan hati yang takut kepada Tuhan, kepada semua pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai daerah. Biarlah semua yang terjadi hari-hari ini akan membuka mata mereka melihat akan bangsa ini. Berikan hati yang mengasihi atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kami percaya hari-hari ini Engkau sedang mengusik hati-hati daripada anak-anak-Mu, sedang mengusik hati daripada gereja-Mu, supaya bangkit hari-hari ini menyatakan terang kemuliaan Tuhan. Kami rindu Tuhan bangsa ini diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berterima kasih kalau Engkau izinkan kami boleh melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Karena Engkau punya rencana atas bangsa ini. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa untuk kota kami Salatiga. Kami mengasihi kota kami. Tuhan, juga kami mohon, biarlah hari-hari ini Engkau pakai gereja-gerejamu yang ada di kota Salatiga untuk memberkati, menjadi berkat bagi kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Gereja-gereja Tuhan yang ada, Engkau berkati. Kami berdoa Tuhan, biarlah kegerakan rohani hari-hari ini boleh terjadi atas gereja-gereja Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan boleh dinyatakan. Pemulihan-pemulihan boleh terjadi. Dan semua Tuhan, Kau pakai hamba-hambamu supaya menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih. Untuk gereja kami serahkan juga dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong semua hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, dari gembala sidang, seluruh staf penggembalaan, para pemuji, pemusik,
penerima tamu, kolektan, multimedia, semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan layakan selalu dalam pelayanan, biar mereka menjaga kekudusan hidup mereka, supaya setiap pelayanan sungguh-sungguh bisa memberkati jemaat Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan beritahu apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya setiap hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari mimbar ini boleh sungguh-sungguh memberkati jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan hari-hari ini lebih hidup mengasihi Tuhan, hidup kudus, bahkan tetap mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kepada setiap kami jemaat-Mu Tuhan, berikan kepada setiap kami rasa haus akan lapar akan Tuhan, supaya kedatangan kami di gereja ini semata-mata untuk mencari Engkau, mencari isi hati-Mu Tuhan, supaya setiap kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu hari-hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari-hari ini, di mana kami boleh hidup di penghujung akhir zaman ini, karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Engkau sedang siap untuk memulihkan setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepadamu, kami boleh menaikkan doa kami kepadamu. Kami ingat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir bersama pada pagi hari ini. Mungkin mereka sedang dalam keadaan lemah, mungkin sedang dalam masalah. Mereka yang sakit di rumah, Tuhan tidak bisa bersama dengan kami. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka. Biar berkat yang sama yang kami terima pagi hari ini boleh diterima oleh mereka juga. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, doa kami pagi hari ini tidak sia-sia. Doa kami sedang naik di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, sekalipun Engkau ada di tempat yang maha tinggi, tapi Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Kami serahkan ibadah ini selanjutnya dalam tangan-Mu. Pakai hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dari tempat ini. Setiap kami yang mendengar boleh sungguh-sungguh, oh Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh hidup hari demi hari menurut kebenaran firman-Mu, karena kami tahu itu yang terus memberikan kami kekuatan, menopang hidup kami, membuat kami senantiasa sukacita penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, yang mendengar dan menjawab seru doa kami, karena kami peralaskan di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali, kita akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala, di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya.
Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percaya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Meskipun 1000 tangan ingin menjatuhkanmu, percaya ada tangan Tuhan yang selalu membela setiap kita. Amin. Namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sekali lagi katakan, Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. percayalah Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Sekali lagi, percayalah Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, Terima haleluya. kasih, haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Yesus. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah kekuatan kami, perisai kami, gunung Terima batu kasih. kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membela kami Tuhan. Ya Tuhan. Dalam situasi apapun kami percaya ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Ada Roh Tuhan yang selalu menuntun kami, membimbing kami, bahkan mengangkat kami ketika saat kami jatuh Tuhan tak berdaya. Ada kekuatan yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau Tuhan. Tidak akan pernah Engkau memalukan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terlebih lagi kami boleh berdiri bagi bangsa ini, kami boleh berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Karena kami percaya kesejahteraan negeri ini adalah kesejahteraan kami semua ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa ini. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami, atas kami semua umat-umat-Mu ya Bapa. Terima
Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, hidup kami. Biarlah Tuhan Kau ajar setiap kami akan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pagi hari ini. Roh Kudus bimbing kami. Roh Kudus memberikan kami pengertian yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, apa kabar? Luar biasa, amin. Merdeka. Ini hari terakhir ya, tanggal 31 ya. Merdekanya sudah melempem. Ini di hari yang terakhir, bahkan di bulan terakhir, di bulan Agustus ya. Kita tahu bahwa bulan Agustus itu adalah bulan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tepatnya di tanggal 17 Agustus semua rakyat Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Luar biasa sekali ya. Tapi kita lihat di bulan ini juga begitu banyak terjadi demonstrasi-demonstrasi ya. Hampir di semua kota. Sebagai umat Tuhan kita terus berdoa ya. Kita tidak tahu hari-hari ke depan. Bahkan ada pemberitaan sampai tanggal 5 September ya, masih ada demonstrasi-demonstrasi, kita tidak tahu hari-hari ke depannya. Tetapi biarlah di usia ke-80 tahun ini bangsa Indonesia merdeka, terus kita minta kemurahan Tuhan atas bangsa kita. Biar lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia, hujan pertobatan melanda Indonesia. Amin. Nah Bapak Ibu, minggu ini masih berbicara tentang kemerdekaan ya, dan saya ingin menyampaikan judul khotbah, sekali merdeka tetap merdeka, amin. Sekali merdeka tetap merdeka. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih, kita lihat bahwa semboyan sekali merdeka tetap merdeka ini adalah frase yang menunjukkan semangat yang teguh ya, keyakinan yang luar biasa, dan semangat yang teguh untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kemerdekaan itu agar tidak hilang. Jadi sekali merdeka, tetap merdeka, luar biasa sekali. Kemudian kalau kita melihat pidato Bapak Insinyur Soekarno ya, di situ ada lanjutan lagi ya. Kalau di situ dikatakan sekali merdeka, tetap merdeka, rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Wah ya. Jadi itu rawi-rawi rantas, malang-malang putung itu adalah peribahasa Jawa yang berarti segala sesuatu yang menghalangi itu harus dipatahkan, harus dihabiskan. Jadi tidak ada lagi halangan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita mengatakan sekali merdeka, tetap merdeka itu apapun yang menghalangi tetap dilawan seperti itu ya. Tetap kita untuk mencapai tujuan. Nah, perkataan ini terkenal ya, dibawakan oleh Bung Karno, Presiden pertama pada HUT Proklamasi tahun 1946 di Yogyakarta. Kemudian kita melihat, nah bagaimana? Nah, ini firman Tuhan jelas dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 1. Sudah sering kita baca ayat ini ya, bahkan hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikan beberapa minggu yang lalu ya. Galatia 5 ayat 1 firman Tuhan katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, supaya kita benar-benar merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, seperti yang saya katakan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kalau kita sudah sungguh-sungguh merdeka, jangan lagi kita dikenakan kuk perhambaan. Makanya itu berdiri teguh. Firman Tuhan katakan berdiri teguh. Amin. Jangan digoyahkan dengan apapun, situasi apapun, persoalan apapun di dalam kehidupan kita. Makanya ada tadi lagu pujian sekali Yesus tetap Yesus ya. Walau keadaan sakit, keadaan sehat, keadaan kita berlimpah maupun keadaan kita berkurang, sekali Yesus selamanya Yesus, sekali Yesus tetap Yesus.
Jadi inilah firman Tuhan di sana dikatakan harus berdiri teguh. Jangan iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus digoyahkan oleh apapun juga. Sehingga kita kembali lagi mengenakan kuk perhambaan. Itu makanya firman Tuhan jelas sekali ya. Nah, kita akan pelajari di sini ada 3 perjalanan kehidupan bangsa Israel dalam mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya yang Tuhan janjikan ya. Kita akan belajar di sini ya. Yang pertama ya, kehidupan di Mesir. Kita tahu bahwa kehidupan Mesir itu melambangkan perbudakan. Jadi orang yang hidup di Mesir, mereka itu, bangsa Israel itu menjadi budak, menjadi seorang hamba. Dalam bahasa aslinya itu doulos, bahasa Yunani ya doulos. Artinya seorang budak tidak memiliki hak apapun. Seorang budak itu tidak memiliki hak apapun, sedikit pun tidak memiliki hak. Hidup budak itu ada di dalam tangan tuannya. Jadi hidup mati seorang budak itu ada di dalam tangan tuannya. Jadi dia tidak punya hak sama sekali. Nah, itulah kehidupan di Mesir. Mesir itu menggambarkan kehidupan yang penuh penderitaan ya. Penuh penganiayaan, intimidasi, tekanan, kesakitan, air mata, kesengsaraannya. Dan umat Tuhan, umat Israel pada waktu itu menangis. Mereka menangis di hadapan Tuhan. Mereka meminta seorang pembebas dan Tuhan mengutus Musa ya. Keluaran 6 ayat ke-5. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat perjanjianku. Nah, Tuhan ingat perjanjiannya dengan bangsa Israel. Ketika mereka mulai mengerang atas penindasan-penindasan yang mereka alami, Tuhan mengutus Musa sebagai pembebas umat Israel. Konsep pembebas Musa dan Yesus. Kalau kita melihat bahwa Musa membebaskan bangsa Israel itu secara fisik ya. Tetapi Yesus itu membebaskan umatnya dari perbudakan dosa dan kematian kekal. Melalui apa? Melalui penebusannya di atas kayu salib. Amin. Jadi nangkep ya. Kalau Musa itu membebaskan secara fisik, hidup orang-orang bangsa Israel itu dibebaskan dari negeri perbudakan Mesir. Sedangkan Yesus datang ke dalam dunia itu membebaskan kita dari perbudakan karena dosa kesalahan kita. Upah dosa itu adalah kematian. Oleh sebab itu Yesus hadir, Yesus datang ke dunia untuk memberikan kehidupan yang kekal. Nah, di dalam Yohanes ke-8 ayat ke-32, Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ketika kita mengenal kebenaran, kebenaran di dalam Yesus, Yesus adalah kebenaran, Yesuslah memerdekakan hidup kita, amin. Kebenaran itulah yang memerdekakan hidup saya dan saudara. Kemudian di dalam Roma 6 ayat 18, di sana dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kemudian apa? Setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita ini menjadi apa? Hamba-hamba kebenaran. Bukan menjadi hamba-hamba dosa lagi. Jadi hidup kita tidak di bawah hukum dosa. Seperti itu ya. Nah, saya beberapa minggu yang lalu saya mendengar khotbah Pak Esra Soru ya. Tentang konsep penebusan dosa. Ini sangat luar biasa memberkati saya, memberikan pengertian seperti ini ya. Dosa itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan berhenti berbuat dosa. Dosa harus diselesaikan dengan penebusan. Nangkep? Contoh seperti ini ya. Ada pemabuk, kemudian dia berhenti mabuk. Tetap masuk neraka. Bingung ya. Ada pencuri, berhenti mencuri, tetap masuk neraka. Loh, kok bisa ya? Karena dosa itu adalah hutang di hadapan Allah. Nah, bisakah orang berhutang
kemudian dia berhenti berhutang, apakah hutangnya itu selesai? Tidak ya, seperti ini ya contohnya ya. Saya tidak punya uang, kemudian saya datang kepada Mas Kris. Mas Kris, pinjamin saya uang ya, 10 juta ya. Luar biasa banyak ya, 10 juta. Terus beberapa hari saya datang lagi, Mas Kris saya pinjam uang lagi 10 juta. Kemudian datang lagi minjem 10 juta, sampai hutang saya 100 juta sama Mas Kris. Banyak ya, luar biasa. Kemudian Mas Kris mulai marah-marah. Enggak marah-marah Pak Isa. Nah, kemudian mulai marah-marah. Mas Kris katakan, kamu itu hutang terus seperti itu ya. Kemudian saya datang kepada Mas Kris. Mas Kris, jangan marah-marah Mas. Mulai sekarang saya berhenti berhutang ya. Saya tidak pinjam lagi Mas. Selesai kan? Beres Mas Kris? Mas Kris bilang, belum, hutangmu masih 100 juta. Ngerti maksudnya? Jadi hutang kita itu tidak lunas. Berhenti berhutang itu nomor 2. Benar tidak? Kalau kita punya niat untuk berhenti berbuat dosa itu nomor 2. Tetapi konsep dosa sini harus ada penebusan. Harus ada korban penebusan atas dosa kesalahan kita. Atas pelanggaran kita. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia. Amin. Tangkap. Kalau orang berdosa tidak berbuat dosa lagi, masuk surga, untuk apa Yesus ada datang ke dalam dunia ini? Saya baru nangkep, oh benar. Seperti tadi ilustrasi cerita tadi. Hutang saya masih tetap 100 juta sama Mas Kris. Walaupun saya berhenti, saya tidak mau berhutang lagi loh Mas Kris. Tidak selesai begitu saja. Kecuali Mas Kris bilang, oke, saya memberikan pengampunan. Seperti seorang raja ya, memberikan pengampunan. Hutang 10.000 talenta dilunaskan. Stempel seperti itu ya. Jadi Mas Kris bilang, oke, Tony, hutangmu 100 juta, saya anggap lunas. Nah itu nama konsep penebusan, seperti itu ya, konsep penebusan. Kemudian baru kita berjuang untuk berhenti melakukan dosa, itu baru benar. Baru kita berjuang, ini yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Berjuang untuk berhenti melakukan dosa. Sama seperti seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Di dalam Yohanes 8 ayat 11 ya, jawabnya tidak ada. Kan Yesus bertanya kan, pada waktu itu ada seorang perempuan kedapatan berbuat zina. Kemudian dia diperhadapkan di hadapan Yesus. Ahli-ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, orang seperti ini menurut hukum Musa harus mati dilemparin batu. Kemudian Yesus bertanya, siapa yang tidak berbuat dosa sama sekali? Lebih dulu melemparkan batu kepada perempuan ini. Kemudian dari yang tua-tua sampai yang muda, semuanya meninggalkan perempuan itu. Karena apa? Semuanya berbuat dosa. Kemudian Yesus berkata, di manakah mereka semua? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah demikian ya. Jadi ketika kita mendapatkan pengampunan, penebusan atas dosa kita, kemudian baru kita tidak berbuat dosa lagi mulai sekarang. Amin. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita memperoleh anugerah kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita hari ini. Hari ini kita jangan lagi berbuat dosa. Jaga kekudusan. Amin. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat kehidupan di padang gurun. Ini adalah proses pemurnian ya. Proses pemurnian. Kalau kita melihat dari banyak referensi yang saya dapat ya, seharusnya rute terdekat Mesir Kanaan itu sekitar 400 km. Bisa ditempuh dalam lebih kurang 10 harian kalau berjalan kaki ya, pada zaman itu ya. Nah, jika menggunakan bus itu hanya dibutuhkan 12 jam.
Berdasarkan Google Map, jarak Mesir ke Kanaan itu kurang lebih 800 km. Menurut ahli geografi, jarak itu bisa ditempuh dalam 25 hari berjalan kaki. Tapi Tuhan justru membawa bangsa Israel melewati padang gurun selama berapa hari? 40 tahun. Lama sekali. Harusnya dalam waktu sebulan bisa mereka mencapai Kanaan. Tetapi Tuhan membawa mereka melewati padang gurun melalui proses permurnian ini ya. Nah, mengapa Tuhan izinkan bangsa Israel harus melewati padang gurun? Nah ini, Tuhan tahu jalan yang paling tepat dan terbaik itu yaitu melewati padang gurun. Di dalam Keluaran 13 ayat 17, firman Tuhan katakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah, di sini. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan izinkan kalau kita mengalami padang gurun, Tuhan tahu itu jalan yang terbaik buat kita, amin. Jalan yang tepat buat kita. Untuk apa? Untuk mendewasakan kita, memurnikan iman kita. Inilah alasan Tuhan tidak memilih rute terdekat, melainkan mereka harus melewati padang gurun. Supaya apa? Kalau mereka tiba-tiba keluar dari Mesir, melewati rute terdekat, mereka kaget. Benar tidak? Hidup mereka kan dalam perbudakan. Mereka tidak tahu memegang senjata, tidak mengerti strategi peperangan. Tiba-tiba mereka harus menghadapi orang-orang Filistin yang begitu besar-besar ya. Orang-orang Filistin itu besar-besar badannya. Mereka kaget pasti. Kok Tuhan membawa keluar dari Mesir kemudian menghadapi bangsa Filistin. Mati konyol ini namanya kan. Seperti itu kan. Akhirnya mereka pasti akan kembali ke Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen hari-hari ini ya, orang-orang percaya ketika mereka keluar dari Mesir, ketika mereka dimerdekakan oleh Yesus, dilepaskan, disembuhkan, diberkati Tuhan, ketika mereka dihadapkan dengan persoalan, dengan masalah di hadapan mereka, kesulitan-kesulitan, mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka ingin kembali kepada kehidupan penuh dosa, hidup dalam kuk perhambaan. Kaget ya, seperti sudah dibahas ya Bapak Gembala kemarinnya, ada orang Kristen namanya luar biasa rohani sekali, Immanuel, Ebenezer, gereja Ebenezer, luar biasa sekali ya. Sebelum menjadi pejabat, hidupnya mungkin lurus-lurus saja ya, benar tidak? Tetapi setelah diberkati menjadi pejabat, lihat uang yang lebih banyak, tergoda. Makanya itulah firman Tuhan katakan, berdirilah teguh. Jangan kembali lagi kepada kuk perhambaan, kuk dosa. Kalau kita tidak kuat mental menghadapi itu semua, kita akan kembali goyah iman kita, kembali kepada Mesir, hidup dalam dosa lagi. Oleh sebab itu luar biasa, Yesus memilih jalan yang tepat, yang terbaik buat bangsa Israel. Walaupun jalan yang dipilih Tuhan itu terlalu panjang, terlalu jauh, terlalu berputar-putar, namun itu adalah jalan yang terbaik, amin. Jalan terbaik buat kita. Mungkin kita saat ini sedang menghadapi masalah persoalan, ekonomi yang begitu sulit sekali. Seakan-akan Tuhan tidak menolong kita, penyakit kita tidak disembuhkan Tuhan. Waduh, di mana Tuhan saat ini? Itulah padang gurun kita, Tuhan sedang memurnikan kita. Apakah kita benar-benar berserah kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Disinilah proses padang gurun kita. Kita harus teguh, berdiri teguh. Jangan lagi kita goyah iman kita oleh karena menghadapi persoalan-persoalan itu. Pikul salib kita, amin.
siap menghadapi peperangan persoalan dalam hidup kita, masalah-masalah kita. Untuk apa? Supaya melatih kita menjadi dewasa rohani. Siap. Amin. Nah, kemudian apa? Tidak ada keberhasilan yang diraih dengan kemudahan. Oleh sebab itu Tuhan membawa mereka masuk ke padang gurun. Tuhan mengajarkan mereka untuk mencapai keberhasilan tanah Kanaan yang dijanjikan itu penuh berkat, susu dan madu, berlimpah-limpah berkat Tuhan. Tidak mudah, ini harus jalan yang harus kamu tempuh. Tidak dengan kemudahan, amin. Mungkin dengan air mata, dengan perjuangan, dengan segala tenaga kita terus berjuang untuk mencapai Kanaan itu ya. Jadi tidak mudah sekali. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika mereka beroleh kemerdekaan, hidup mereka tidak mengalami masalah, tidak. Hidup mereka tidak mengalami penderitaan, tidak. Mereka menghadapi begitu banyak peperangan-peperangan di padang gurun, peperangan-peperangan mulai dari peperangan kecil ya, menghadapi kaum-kaum yang kecil-kecil seperti itu. Tuhan mengajar mereka, mendidik mereka. Jadi tidak mudah. Nah, untuk melatih mereka supaya mereka memiliki mental yang kuat. Tetapi ini adalah proses pemurnian ya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tetap membawa mental seorang Buddha. Nah ini bahayanya ya. Mereka membawa mental seorang Buddha. Mental seorang Buddha itu apa? Cenderung mengutamakan kebutuhan fisik. Mudah mengeluh, selalu bersungut-sungut, meragukan penyertaan Tuhan. Di dalam Bilangan 11 ayat 5, firman Tuhan katakan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Mereka ingat di Mesir, hidup mereka itu tidak susah untuk bisa makan ikan, makan daging, dan lain sebagainya. Mereka tidak berpikir tentang sakitnya ditindas, dianiaya sebagai budak. Mereka hanya berpikir kebutuhan fisik mereka, perut mereka dikenyangkan dan sebagainya. Seperti itu ya. Banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen seperti itu. Memikirkan kebutuhan fisik. Hari-hari ini banyak orang-orang Kristen menjadi hamba-hamba uang, lebih mengutamakan uang daripada Tuhan. Ini menjelang akhir zaman seperti yang pernah saya sampaikan. Oleh sebab itu kita harus jaga hati kita, harus mengutamakan kerajaan surga. Amin. Firman Tuhan apa? Matius 6 ayat 33, hafal semua? Anak sekolah minggu? Oh, enggak ada di sini. Cuma Tuhan yang dewasa, amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan pikirkan perkara-perkara yang di dunia ini yang hanya sementara. Sementara, semua yang kita nikmati di dunia ini hanya sementara. Lihat apa yang terjadi pada pejabat-pejabat ya. Kasian juga kalau melihatnya ya. Harta yang mereka dapati itu sementara, habis semua dijara oleh orang-orang. Apa yang disombongkan? Makanya benar, tidak perlu kita menyombongkan diri kita. Kalau kita ada di atas, kita hidup mewah, kita hidup segala sesuatu. Semuanya itu sementara. Carilah harta yang di surga, amin. Kekekalan, Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Carilah kerajaan surga. Maka semuanya itu akan mengikuti kita. Berkat Tuhan akan mengikuti kita. Susah payah tidak akan menambahinya. Itu bagi setiap orang yang percaya. Amin. Saudara pegang janji firman Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan bisa sediakan. Amin. Bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ingat ya, kata yang ini, bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jangan hanya kita mengharapkan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan Tuhan, tetapi semua itu disediakan Tuhan bagi orang yang
mengasihi dia. Itu yang penting. Kemudian apa? Supaya apa mereka melewati padang gurun ini? Supaya membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang tangguh. Luar biasa ya. Nah, seperti yang saya katakan, 400 tahun mereka diperbudak di Mesir. Mereka mengalami penindasan, intimidasi, ketakutan, penganiayaan. Bangsa Israel itu tidak tahu cara memegang senjata seperti apa ya. Cara menghadapi musuh itu seperti apa. Mereka tidak tahu cara menghadapi musuh, strategi apa yang harus dipakai. Setelah mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel dari mental seorang budak ingin menjadi tuan. Nah, ini bahayanya ya. Dari mental seorang budak ketika mereka sudah merdeka, maunya menjadi tuan. Hebat, sombong kan seperti itu ya. Banyak orang percaya seperti itu, sudah dimerdekakan Tuhan, hidup semaunya sendiri. Makanya firman Tuhan, pergunakan kemerdekaan itu dengan benar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Seperti itu ya. Jadi sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan, seperti itu. Jangan kita seenaknya saja ya, mental ingin jadi seorang tuan, sehingga apa? Mereka susah diatur. Mereka kan menganggap selama ini hidup mereka menjadi budak. Ketika mereka dimerdekakan, mereka mau menjadi seorang tuan. Dibilangi firman Tuhan, ngeyel. Dibilangi Musa, melawan, bandel. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Mereka buat apa? Domba, Baal ya. Patung Baal dan lain sebagainya. Mereka ingin mengatur hidup mereka sendiri. Sehingga apa? Susah diatur. Makanya bangsa ini disebut bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang bebal. Karena mereka selama 400 tahun tadi menjadi budak, tiba-tiba bebas merdeka, ingin menjadi tuan, dibilangi tak mau nurut. Seperti itu ya. Jangan di sini ya. Kalau firman Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu, firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan bertobat, lakukanlah pertobatan itu, amin. Maka hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Yosua 23 ayat 9 sampai 11 saya akan baca dengan cepat. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Luar biasa ayat 11 ya. Maka demi nyawamu, demi hidupmu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi nasihat Yosua ya kepada bangsa Israel pada waktu itu. Yosua sudah mengatakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, dahsyat. Tuhan membebaskan umatnya, melewati padang gurun, begitu banyak mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan, mereka menyaksikan sendiri kehebatan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan. Yang ketiga, kehidupan di Kanaan ini adalah merupakan tujuan akhir kemerdekaan yang sesungguhnya, ya. Kanaan adalah lambang dari tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Artinya hidup yang berkelimpahan, kemakmuran yang luar biasa, tanah yang sangat subur sekali ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Lihat, negeri yang baik dan luas, negeri yang penuh dengan susu dan madu, artinya negeri yang sangat subur sekali.
diberkati dengan berkelimpahan. Nah Bapak Ibu, siapa yang bisa masuk ke tanah perjanjian ini? Kalau kita melihat yang bisa masuk ke tanah perjanjian ini adalah generasi Yosua. Di dalam Bilangan 32 ya, Bilangan 32 ayat 11 sampai 12, firman Tuhan katakan bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Artinya yang masuk ke tanah perjanjian artinya umur berapa? 20 tahun ke bawah. Luar biasa, tegas sekali Tuhan kepada umatnya. Jadi orang-orang yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah orang-orang yang berumur di bawah 20 tahun ke bawah. Nah, firman Tuhan katakan yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hati. Jadi orang yang tidak mengikuti Tuhan sepenuh hati, mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Orang-orang yang umurnya di atas 20 tahun pada waktu itu ya umat Israel. Kecuali siapa? Kecuali Kaleb bin Yefun orang Kenas itu dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya apa? Artinya Yosua Kaleb itu bisa umurnya itu di atas 20 tahun. Tetapi Tuhan katakan kecuali mereka. Karena mereka membawa bangsa ini masuk ke negeri Kanaan. Jadi generasi Yosua ini yang bisa masuk ke tanah perjanjian adalah orang-orang yang hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati. Amin. Milikilah hati kita yang selalu taat kepada Tuhan, kerendahan hati yang sungguh-sungguh, tunduk kepada firman Tuhan, tunduk kepada Tuhan, setiap hari mencari wajah Tuhan, hadirat Tuhan. Inilah orang-orang yang Tuhan inginkan. Orang-orang yang taat dan tunduk, hatinya tidak mengeraskan hatinya ya. Di dalam Ibrani 3 ayat 7, 8, firman Tuhan katakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah Bapak Ibu, di sana dikatakan jangan keraskan hatimu ketika engkau ada di padang gurun, ketika engkau dalam pencobaan, ketika engkau dalam masalah. Banyak orang yang kecewa kepada Tuhan mengikuti Yesus ketika mereka dalam keadaan pencobaan, mereka mengeraskan hati. Di manakah Tuhan? Kok doa saya tidak didengar? Bertahun-tahun saya berdoa, Tuhan tidak menjawab doa saya dan lain sebagainya. Mereka mengeraskan hati sampai akhirnya mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah ayat ini Bapak Ibu merupakan tulisan Musa ya sebenarnya ya, yang dikutip Rasul Paulus dalam Mazmur 95 ayat 7b ya sampai ke 8. Nah Mazmur 95 ayat 7b dan 8. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Artinya firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tidak mengeraskan hati kita, untuk hati kita taat kepada firman-Nya. Amin. Inilah tujuan Paulus mengutip tulisan Musa supaya mengingatkan mereka betapa pentingnya menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu adalah tujuan akhir. Amin. Setiap orang percaya ini tujuan akhir kita, kehidupan kekal itulah. Kehidupan kekal. Untuk mencapai ini, jangan kita keraskan hati kita, jangan kita kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita tekankan ya. Makanya sebagai yang terakhir, ini ya, sudahkah kita benar-benar merdeka?
Mungkin kita bisa bertanya dalam hati kita, sudahkah kita benar-benar merdeka dalam hidup kita ini? Merdeka dari kebencian, merdeka dari kekecewaan, kepahitan, amarah, dendam. Sudahkah kita merdeka dari masa lalu, dari trauma-trauma dan lain sebagainya, dihianati, difitnah, disakitin? Sudahkah kita merdeka dari rasa takut, khawatir, cemas, bimbang dan lain sebagainya? Mungkin secara fisik kita sudah merdeka. Mungkin secara rohani kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Pengorbanan Yesus yang luar biasa sempurna menebus kita. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan biarkan kemerdekaan kita itu membawa kita seenaknya berbuat dosa. Artinya apa? Berbuat dosa, kita sakit hati dengan orang lain. Kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kita menyimpan kepahitan, dendam dengan orang-orang yang menyakiti kita. Itu merupakan dosa yang kita ciptakan sendiri dalam hati kita. Makanya oleh sebab itu, ketika hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita harus bereskan juga hati kita. Amin. Bereskan hati kita, biar kita merdeka dari kekecewaan, kepahitan, amarah, dendam, dan lain sebagainya. Sebagai yang terakhir Bapak Ibu, kutipan kalimat bijak dari John Piper ya. Orang yang dimerdekakan oleh Kristus adalah orang yang tidak kekurangan kasih. Ingat ya, orang yang dimerdekakan oleh Kristus adalah orang yang tidak kekurangan kasih. Di dalam Galatia 5 ayat ke-13. Ya, di situ ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan, seperti yang saya katakan tadi, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Artinya ketika kita sudah merdeka ditebus oleh darah Yesus, kita memiliki kesempatan berbuat dosa, menyimpan kepahitan, menyimpan amarah, menyimpan dendam, sakit hati dengan orang lain dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan katakan, melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam oleh kasih. Jadi intinya ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, hendaklah kita hidup di dalam kasih sehingga kita bisa melayani satu dengan yang lain. Amin. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemusik WL Singer. Mari kita merenungkan firman yang kita sudah dengar pagi hari ini. Kita percaya bahwa sekali merdeka tetap merdeka. Sekali Yesus tetap selamanya Yesus. Apapun yang terjadi tidak akan tergantikan oleh apapun. Pengorbanan Yesus yang luar biasa sempurna itu ya, telah menebus, telah mengampuni hidup kita. Naikkan pujian ini. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Katakan lagi. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Katakan sungguh-sungguh, kuasamu memulihkan. Kuasamu memulihkan. Amin.
Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang sembuhkanku. Pengorbanannya yang sempurna Membawa mujizat yang besar. Bilurmu menyembuhkan. Katakan dengan iman, apapun sakitmu pagi hari ini, Tuhan sanggup menyembuhkan. Bilur Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Yes. Percaya kau berfirman, bilurmu yang Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, naikkan pujian ini dari awal. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus Dialah yang ampuni segala dosa-dosa kita. yang ampuni. Amin. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Amin. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasanya memulihkan. Kuasamu Yes. Pulihkan hidup kami Tuhan. Kuasamu memulihkan kami. Kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang sembuhkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Bilurmu menyembuhkan. Amin. Bilurmu Percaya dengan sungguh-sungguh. Dengan iman katakan, bilur Yesus menyembuhkanmu. Setiap kelemahanmu disembuhkan oleh Yesus. Yes. Percaya kau berfirman, bilurmu yang Sungguh-sungguh katakan, kuasamu yang memulihkan. kuasamu memulihkan. Amin. Kuasamu yang pulihkan. Kuasamu memulihkan.
setiap anggota tubuh kita, pegang anggota tubuhmu yang sakit. Katakan dengan iman, bilurmu menyembuhkan. Yes. Biar kuasa Tuhan bekerja pagi hari ini. Yakin dan percayalah, hanya bilur Yesus yang sanggup menyembuhkan segala sakit, penyakit, segala kelemahan tubuhmu. Percaya kau berfirman, bilurmu yang Sungguh-sungguh katakan, sembuhkan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang Mari sekali dengan iman nyatakan, bilurmu menyembuhkan. Kami percaya kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan ya Tuhan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. Sekali lagi nyatakan, bilurmu menyembuhkan, bilurmu yang sembuhkan kami. Percaya kau berfirman. Nyatakan sekali lagi dengan iman, percaya kita telah sembuh oleh bilur-bilurnya. Haleluya. Bilurmu menyembuhkan, bilurmu saja Tuhan. Kami percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan, bilurmu yang sembuhkan. Sekali lagi, bilurmu yang sembuhkan. Berikan tepuk tangan, sorak-sorak syukur. Dengan iman percaya setiap kita sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Dengan iman dan percaya kami boleh mengatakan, di atas kemurahan, di atas anugerah-Mu Tuhan, kami percaya kami telah disembuhkan. Amin. Kami telah dipulihkan. Kami tahu kami telah ditebus dari setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kami tahu tidak hanya penebusan atas dosa, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sudah memulihkan roh kami, sudah memulihkan jiwa kami Tuhan. Bahkan tubuh kami yang sakit disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu. Kami telah sembuh. Kami percaya ya Tuhan Yesus, keluarga kami dipulihkan Tuhan Yesus. Ekonomi kami dipulihkan, diberkati. Pekerjaan kami, rumah tangga kami dipulihkan, diberkati. Keluarga kami diberkati menjadi keluarga yang bahagia di dalam Yesus, menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Kami percaya kebutuhan pertolongan Tuhan atas ekonomi, jasmani kami, bahkan rohani kami telah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi pribadi, menjadi keluarga yang diberkati. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Pakai lebih lagi dengan urapan yang baru. Berkati dimanapun hamba-Mu berada. Dalam pelayanan pekerjaan rumah tangga. Berlimpah-limpah berkat Allah dicurahkan untuk hamba-Mu. Sekeluarga boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan pakai, Tuhan pimpin. Terima kasih kami sudah menerima berkat firman-Mu. Biarlah kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan itu hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus yang layak terima semuanya.
Setiap kita yang sudah terima berkat firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Masih semangat? Lagi kami hadir di minggu terakhir di bulan Agustus. Ini persembahan spesial, kami sudah naik kelas. Sekarang kami akan memainkan lagu yang upbeat. Ku diberi kuasa ya, ini lebih cepat mainnya, jangan malu-maluin. Kami selalu percaya saudara bahwa generasi ini perlu dimuridkan. Amin. Dalam segala hal, saudara lihat keadaan Indonesia sekarang, kalau generasi kita, anak-anak muda, remaja, pemuda di gereja kita tidak mengalami pemuritan, bayangkan apa yang akan terjadi. Untuk itu sekali lagi kami tidak jemu-jemu mengundang anak-anak, keponakan, tetangga, saudara, bapak, ibu yang mungkin belum beribadah atau belum dimuridkan di tempat lain. Mari ajak ke gereja kita saudara. Kita punya youth, Victorious Youth yang diadakan setiap hari Rabu 2 minggu sekali. Kami selalu umumkan di grup gereja. Saudara bisa perhatikan jadwal-jadwalnya dan diajak untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Bukan hanya dimuridkan dalam bidang musik, oleh kakak-kakak Kak Ria, Kak Remon, Kak Daniel, juga Kak Asena memuridkan dalam bidang olah vokal dan juga tarian. Tapi dalam pemuritan dalam segala hal, pemuritan dalam mengenal Tuhan, pemuritan dalam bagaimana hormat kepada orang tua, bagaimana sukses dalam usia muda, dalam segala hal Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi kami mengundang untuk kita sama-sama, saya pernah bilang saudara di bulan kemarin waktu ibadah IPD, saya bilang gini bahwa kalau gereja tidak memuridkan, kalau orang tua tidak memuridkan, kalau kita tidak memuridkan mereka di dalam Tuhan, maka yang memuridkan mereka adalah dunia. Yang memuridkan mereka adalah TikTok yang mereka lihat, Facebook yang mereka lihat, berita-berita yang tidak benar yang mereka dengar. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, inilah mereka dengan apa adanya kami, tapi kami percaya hati kami melayani Tuhan. Hati kami mau terus melekat kepada Tuhan. Dukung terus ya Bapak Ibu Saudara supaya kita semakin lebih lagi punya hati yang melayani, skillnya juga makin nambah dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Silakan Kak Sena dan kawan-kawan. Ada Sena, ada Grace, ada Mercy yang akan bernyanyi hari ini. Berikan tepuk tangan dong, kasih semangat. Haleluya, Tuhan memberkati. Hari ini kami akan ada acara untuk nonton bareng saudara. The Forge itu ada film rohani tentang pemuritan juga. Jadi mungkin youth di sini ada yang belum vote, nggak apa-apa datang aja. Kita seru, ada makanan, ada minuman, ada ada snack ya. Pokoknya kita akan enjoy bareng sambil nonton film rohani. Puji Tuhan. Raja mulia
tangan sekali lagi buat anak-anak kita. Haleluya. Doakan terus Bapak Ibu, support, dukung ya, sehingga banyak generasi-generasi muda yang muncul ya untuk melayani Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Amin. Nah, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oh ya, sebelumnya sekali lagi saya mengingatkan untuk semua pelayan Tuhan, jangan lupa nanti sore jam 5 kita kembali akan bersama-sama fellowship ya, seluruh pelayan Tuhan. Yang pelayan Tuhan boleh lambaikan tangan. Amin ya. Jangan lupa nanti jam 5 sore di tempat ini. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sekali lagi nyatakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya. Di tengah dunia yang tidak pasti, Tuhan Yesus, di tengah dunia yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, tapi kami hadir dan kami percaya bersama dengan Tuhan yang ada bersama dengan kami. Kami akan terus makin maju, makin menaruhkan pengharapan kepadamu, sebab kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang berkuasa, yang mampu membela setiap kami dalam setiap perkara ya, Tuhan. Walaupun banyak tangan-tangan atau hal apapun yang berusaha untuk membuat kami jatuh, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang memiliki tangan yang perkasa itu untuk senantiasa menopang, mengangkat kami naik ke puncak untuk mengalami Engkau, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan, buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu, biarlah kami boleh terus Tuhan dipenuhi oleh hadirat Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh terus ya Tuhan semakin mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin melakukan taat akan setiap firman Tuhan, sebab kami tahu tujuan daripada-Mu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kami. Sebentar kami akan pulang, kami akan undur di tempat ini, kami juga mungkin akan melanjutkan aktivitas selanjutnya bersama keluarga, sahabat, dan teman. Kami percaya biarlah hari ini sepanjang apapun yang kami lakukan Tuhan memberkati kami. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi, pulanglah dari tempat ini dengan menerima berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengingatkan nonton bareng bersama-sama ini semua atau youth? Oh hanya youth, maaf ya.
Selamat pulang, Tuhan memberkati.